sementara musim panas yang amat sangat terik menyengat diri kita, adalah memberi makan saudara kita yang muslimah yang sedang kelaparan. Jauh lebih baik daripada itu. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza nazalat daqiqu fi batni ja'i lahu nurun kanuri syamsi sati'. Dan jika suapan nasi tadi itu masuk ke dalam rongga mulut sang miskin tadi, lalu sampai masuk ke perut besarnya, niscaya di perut besar itu akan memancarkan cahaya, yang cahaya itu lebih bersinar, lebih bercahaya daripada cahaya matahari, yang akan menandakan inilah seorang umat Muhammad yang peduli terhadap orang-orang yang miskin. Inilah yang difatwakan oleh seorang yang hari ini kita peringati hari kewafatan beliau. Bahwa beliau di samping seorang yang alim, menguasai 13 ilmu pengetahuan agama, seorang wali besar dengan kekeramatan yang luar biasa, sehingga dikatakan tadi oleh Al-Izzu ibnu Abdissalam. Izzu ibnu Abdissalam seorang ulama yang sangat ketat, yang gak obrol fatwa, mengatakan tidak ada seorang wali yang diriwayatkan secara mutawatir riwayatnya kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalimat yang sama diucapkan oleh Al-Imam Nawawi, dan aneh bin ajaibnya kalimat yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Ibnu Taimiyah. Muhammad Ibnu Taimiyah ini dikenal di kalangan dunia Islam sebagai ulama yang anarki dengan kekeramatan. Maka oleh karena itu fatwanya banyak dianggap sebagai orang-orang yang anarki, tawasul, dan jadi imam mereka. Tapi yang bersinggungan Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan tidak ada seorang wali yang diriwayatkan kekeramatannya secara mutawatir seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan itu yang difatwakan oleh Muhammad Ibnu Taimiyah. Bahkan seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang muhaddits dan Syekhul Islam fil hadits, beliau mentashihkan tentang cerita kekeramatan Syekh Abdul Qadir Jailani yang menghidupkan kembali ayam yang sudah dimakannya itu. Ditashih oleh Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar itu adalah Syekhul Islam fil hadits. Gak mudah melegalkan sebuah cerita, tapi untuk yang satu ini dikatakan sahih. Begitu kata Syekh Ibnu Hajar tentang cerita bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani dapat menghidupkan ayam setelah ayam itu dimakan. Ceritanya adalah seorang perempuan min ahli Baghdad ingin memondokkan putranya. Ini putraku, Aisyah, aku ingin dia masuk ke pesantren Anda untuk mengambil suluk dari Anda. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, baik. Dilihat anaknya perlu ditarbiyah, dididik. Maka dididik, mujahadah. Suatu hari ibunya ingin bertandang, dilihat anaknya kurus, ya, seperti mengidap gizi buruk. Terenyuh juga di sang ibu. Lalu mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani bermaksud mengkonfirmasi kenapa anakku jadi seperti ini. Sementara melihat Syekh Abdul Qadir Jailani sedang menikmati makanan yang beraneka ragam, bahkan di situ Syekh Abdul Qadir Jailani sedang memakan ayam dan ada tumpukan tulang belulang. Kata perempuan itu emosi ya. Ya Syekh, apa-apaan ini? Kenapa wahai ibu? Aku melihat putraku kurus seperti orang yang kena gizi buruk, sementara Anda di sini menikmati ayam. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian memegang tumpukan tulang belulang ayam itu. Ya, dia mengatakan, "Mubi'izzatika ya an tuhyi hadhihi al-'idham, maka tuhyi al-'idham hayatan." Maka kemudian tulang itu semata karena kekuasaan
Allah membentuk formasi. Kira-kira mungkin kalau kita ilustrasikan seperti film-film kartun untuk formasi. Dan kemudian kembali. Bagaimana prosesnya? Wallahu a'lam itu membentuk karamah khawarikul adat. Kembali utuh ayam itu dan berkokok. Dalam kokokannya itu dia menyebutkan, dan ini bukan tidak mungkin. Kalau kita konfirmasikan lagi kepada kekuasaan Allah, maka tidak ada yang mungkin. Dalam kokokannya itu dia menyebutkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani Waliullah. Ini bukan menambah syahadat, bukan. Ini syahadatnya ayam. Jangan lagi bukan Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan syahadat baru. Bukan. Paham? Lalu Syekh Abdul Qadir mengatakan, kalau putramu sudah bisa seperti ini, ya boleh silakan makan seenaknya dia. Jadi kalau ada murid-murid di pesantren, ya, makanya tahu tempe, sementara tuan gurunya makanya enak-enak, ini nggak usah protes orang tuanya. Iya, ini dalam rangka mujahadah. Iya, walaupun tuan gurunya juga tidak semakam Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Tapi tak paling baik mujahadah. Mujahadah ini penting. Kenapa? Karena yang perlu kita sadari satu hal. Saat kita memasukkan putra-putra kita di lembaga-lembaga kepesantrenan ini, bukan seperti kita memasukkan ke sekolah-sekolah. Oh, walaupun yang bersifat boarding school juga punya asrama. Karena yang dituntut oleh para santri ini adalah sebuah ilmu. Ilmu ini bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang punya dimensi cahaya. Ini yang perlu kita sadari sebagai orang tua. Ilmu yang punya dimensi cahaya. Ilmu yang mampu menerangi hati orang yang memilikinya. Yang mampu menerangi pikiran orang yang memilikinya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Waqi' kepada muridnya Imam Syafi'i. Saat Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah berkeluh kesah kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Lalu oleh guruku aku diarahkan agar aku meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Apa korelasi antara kecerdasan, daya tangkap seorang santri dengan kemaksiatan? Maka Al-Imam Waqi' menjelaskan, fa innal ilma nurun. Nah, itu masalahnya. Karena ilmu yang sedang dipelajari di pesantren-pesantren itu punya dimensi cahaya. Jadi ilmu nggak bisa kita akan peroleh sementara kita duduk bersebelahan dengan siswi yang roknya setengah paha, bahkan nyaris setengah daunnya kelihatan. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau ada sekolah-sekolah lembaga-lembaga modern lalu menganut seperti ini, ketahuilah bahwa ilmu yang didapati nggak barokah. Fa innal ilma nurun. Lalu beliau mengatakan wa nurullahi la yuhda. Jelas, dan cahaya Allah nggak pernah Allah berikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Oleh karena itu diatur lembaga-lembaga pendidikan pesantren itu, diatur agar yang dikonsumsi ini tidak sampai memicu syahwat yang negatif. Agar gizi itu cukup untuk mencerdaskan otaknya, tapi tidak membangkitkan semangat nafsu negatifnya. Jadi kalau mau diteliti, pengelola pesantren ini ada orang-orang yang hebat, yang ilmunya sudah dari berbagai macam aspek. Saya nggak punya pesantren, tapi saya tumbuh kembang saya di pesantren. Jadi kenapa sampai saat ini konsumsi para santri itu hanya ya tempe pucat, tahu pucat. Itu untuk mengatur ritme sang santri
supaya kelebihan dosis. Kalau kelebihan dosis nggak bagus, nggak baik untuk santri. Jadi sampai secermat itu sang kiai, bukan karena miskin, bukan karena nggak mampu beli ayam, enggak. Jadi kalau ada pesantren-pesantren yang modern, makanya apa? Daging tiap hari. Dapat dipastikan pesantren itu nggak beres. Itu dapat dipastikan. Berangkat dari pengalaman saya yang lebih dari 40 tahun mengelola pesantren. Walaupun saya nggak punya pesantren. Jadi alhamdulillah di mana hari ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka memperingati hari kewafatan orang yang mulia, orang yang agung. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang agung itu. Berkat kecintaan kita kepada mereka, berkat ta'alluq kita kepada mereka. Mudah-mudahan berkah ada di sini kita akan merasa pulang dan akan selalu menghiasi kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang barakah. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang barakah. Anak istri kita akan menjadi anak-anak yang istri-istri yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa sampaikan rezeki yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Harapan seiring dengan bertambah hari ilmu akan bertambah pula dengan keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu. Sama-sama bertahan ringkas untuk menjayakan untuk orang tua kita, untuk kita juga orang-orang yang untuk perkembangan ajaran pondok pesantren orang kota ini, dan juga untuk para tonton kita dunia terkhusus kepada saudara masyarakat dan jiran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.